aku, Jessica, Angel, sama-sama dari mantan anak sponsor WVI ini. Nah, aku jadi penasaran bagaimana sih kalian awal mulanya bisa kenal WVI? Jadi di awalnya di desa aku sebelum adanya Wahana Visi, teman-teman aku ya Kak, teman-teman aku tuh banyak banget yang nikah muda, dan itu karena pergaulan bebas mereka. Nggak cuman tentang pergaulan bebas, tapi juga adat istiadat dan juga ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka menikah muda. Saya waktu pas masih kecil itu harus bawa ember atau gerobak itu untuk menampung air. Tapi dengan adanya Wahana Visi, kerang airnya sudah ada di depan rumah, jadi nggak harus dorong-dorong embernya atau ngangkut-ngangkut ember yang sangat berat itu, dan harus jauh-jauh jalan kaki untuk mengambil air minum. Halo, selamat datang di podcast Wahana Visi Indonesia, Our Days to End Child Poverty Season 4. Yeay, tidak terasa kita sudah di season 4 lagi ya. Boleh dong tepuk tangannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya pada season pertama saya menjadi narasumber. Ya walaupun itu 2 tahun telah berlalu, dan kenal kembali saya Oslin, mantan anak sponsor Wahana Visi Indonesia dari sebuah desa di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini puji Tuhan saya mendapat beasiswa di Universitas Pelita Harapan dan saya mengambil jurusan Hubungan Internasional dan telah memasuki tahun akhir. Saya merasa sangat bersyukur karena saya bisa hadir di sini bukan hanya sebagai bagian dari perjalanan Wahana Visi Indonesia, tetapi menjadi saksi nyata bagaimana program sponsorship dari Wahana Visi mengubah hidup saya dan ribuan anak Indonesia di luar sana. Nah, karena pendampingan dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama Wahana Visi Indonesia, saya punya satu pengalaman yang sangat berkesan, yaitu ketika saya berusia 14 tahun, di tahun 2019, saya menjadi perwakilan anak untuk mengikuti High Level Political Forum di Amerika di New York untuk menyampaikan 4 pesan advokasi yang berfokus pada partisipasi anak, mekanisme perlindungan anak, stop perkawinan pada anak, dan pentingnya akta kelahiran. Nah, buat yang mau tahu cerita lengkapnya ada di season 1, jangan lupa kunjungi YouTube Wahana Visi Indonesia ya. Dan jika di season 1 saya adalah narasumbernya, di season kali ini ada yang baru. Kenapa ya? Saya hostnya gitu ya. Jadi saya akan memimpin jalannya podcast pada saat ini, tentunya dengan 2 narasumber yang merupakan mantan anak sponsor Wahana Visi Indonesia. Ada Angel dan ada Jessica. Mungkin boleh say hi dulu Angel dan Jessica. Hai. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan tentunya sudah banyak yang mau saya tanyakan ya, mungkin kita dengarkan dulu ya, perkenalkan dari Angel dan Jessica. Dari Angel dulu. Oke. Halo. Hai. Nama aku Angel, saya dari NIA, Sumatera Utara, dan sekarang sedang melanjutkan perkuliahan di JIU atau Jakarta International University. Jurusan saya yaitu sastra Jepang, dan saya anak pertama dari 4 bersaudara. Oke, anak pertama. Berarti sekarang kalau boleh tahu Angel usianya berapa? Sekarang usia saya 17 tahun. 17 tahun. Yeah. Oke, bagaimana kalau dengan Jessica? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dan saya juga mantan anak sponsor. Sekarang saya sementara berkuliah di Jakarta International University dengan jurusan akuntansi. Dan saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Oke, jadi Angel dan Jessica ini berkuliah di kampus yang sama ya. Iya. Tapi kita tiga-tiganya punya kesamaan nih, kita mantan anak sponsor ya. Iya, betul sekali. benar. Oke. Nah, mungkin aku langsung tanya dulu ke Jessica kali ya, karena tentunya Jessica datang ke Jakarta dengan membawa segudang mimpi gitu ya. Nah, Jessica saat ini ngambil jurusan akuntansi ya. Iya. Apakah jurusan yang Jessica ambil saat ini sudah sesuai dengan cita-cita yang selama ini Jessica mimpikan, atau bagaimana? Mungkin boleh dibagikan kepada kita. Oke, kalau
Untuk ini ya, untuk cita-cita aku sendiri, aku tuh pengen banget menjadi seorang guru gitu. Jadi sebelumnya aku itu udah lolos di salah satu universitas yang ada di Makassar. Tapi karena orang tua aku itu tiba-tiba kayak nggak ngasih izin gitu, karena orang tua lebih percaya ke beasiswa yang dikasih oleh Wahana Visi di Jakarta International University. Pada akhirnya saya masuk di JIU dan sekarang dengan jurusan akuntansi, dan tentunya saya merubah posisi yang awalnya saya ingin menjadi seorang guru di SD, sekarang saya merubah posisi cita-cita saya menjadi seorang dosen dalam nama Tuhan Yesus. Amin, pasti bisa gitu. Amin. Tapi kan dosen sama guru ini nggak beda-beda jauh kan, Iya. sama-sama mau mengajar orang seperti Iya, itu. iya. Kalau dengan Angel, bagaimana Angel? Apakah sudah sama atau berbeda nih? Kalau boleh jujur, jurusan saya yang sekarang dan cita-cita saya yang sekarang boleh dibilang sudah ini ya, cocok gitu. Oke, cocok. Karena tapi kalau boleh jujur, sebelum saya mengambil jurusan sastra Jepang dan sebelum saya melanjutkan studi di JIU, saya sempat bercita-cita ingin menjadi pembawa berita atau penyiar berita. Namun karena pada saat itu saya tidak lolos SNBP dan saya juga mendengarkan informasi dari mentor saya bahwasanya ada beasiswa dari JIU, jadi saya mencoba. Dan dari situ saya mencoba untuk mendaftar di jurusan sastra Jepang. Nah, dan setelah saya mempelajari tentang sastra Jepang, saya tertarik dan saya memindahkan impian yang dari ingin menjadi penyiar berita jadi menjadi seorang dosen. Sekarang saya ingin menjadi seorang dosen dan saya mau improve semuanya gitu. Oke, Iya. jadi sebenarnya kayak ada kesamaan ya dari Iya. Jessica dan dari Angel. Jadi Iya. sama-sama tadinya mau ini tapi ternyata panggilan Tuhan, Iya. boleh dikatakan seperti itu Betul, ya iya, buat betul, Jessica dan betul. Angel, ternyata seperti ini gitu. Dan itu cukup menarik ya, bagaimana pengalaman kalian di belakang yang telah kalian lewati membentuk kalian yang saat ini. Dan tentunya masih banyak yang mau aku tanyakan. Mungkin aku ke Angel dulu. Kan kalian seperti aku ya, aku dari NTT yang tadinya terus datang merantau ke Jakarta untuk belajar, dan tentunya menemukan banyak hal baru yang tidak aku temui di NTT. Begitu enggak sih kalian? Iya. Oke, benar. gitu ya. Jadi kan kalau aku dulu di NTT itu ketemunya ya teman-teman sesama NTT ya. Jadi sudah saling tahu kalau berbicara itu seperti ini, lalu tone bicaranya bagaimana, ekspresinya bagaimana gitu. Tapi ketika aku datang ke Jakarta bertemu dengan orang-orang Jaksel yang bahasa mereka ini juga agak susah dimengerti iya, ya betul. gitu kan. Itu salah satu culture shock juga kan. Terus karena mungkin budaya timur kali ya, jadi mereka selalu menganggap bahwa wah, Oslin ini marah-marah gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu memang budaya kita gitu. Nah, kalau Angel dan Jessica, aku penasaran deh, kalian ada culture shock nggak sih pas datang ke sini? Mungkin boleh dari Jessica. Kalau aku ada sih Oke, boleh sebenarnya. diceritakan. Aku tuh sama ya kayak Kak Ocin, jadi itu ya cara ngomong gitu. Tapi ada hal lain yang buat aku tuh shock banget. Wah, ternyata di Jakarta itu kayak gini ya. Yang pertama itu adalah makanan ya Kak. Kita ini orang timur ya, jadi orang timur itu kalau makan tentunya harus ada yang pedas-pedas gitu. Contohnya satu aja deh, kalau orang Sulawesi tuh makan pisang goreng tentunya pakai sambal ya Kak. Oke. Nah, saat di asrama aku buat pisang goreng terus buat sambal tuh mereka katain aku aneh karena katanya ngapain makan pisang goreng pakai sambal Iya, gitu. Dan aku shock, ternyata mereka itu kalau makan pisang goreng itu nggak pakai sambal tapi pakai keju atau coklat gitu. Salah satu perbedaan yang sangat shock. manis dan pedas. Aku Iya. juga aku di asrama juga kan, ketemu orang-orang misalnya nih dari Nias gitu. Terus aku pikir aku kalau ngomongnya cepet kan, tapi pas ketemu sama mereka ternyata mereka lebih cepat, dan itu aku kayak harus butuh waktu untuk beradaptasi seperti itu. Kalau dari Angel bagaimana? Kalau dari saya sendiri, semenjak saya keluar dari Nia Selatan dan masuk di Cikarang, yang menurut saya dan yang membuat saya shock itu dari cara atau intonasi berbicara teman-teman saya. Di situ saya punya teman-teman yang dari Sumba, yang dari Flores, di mana setiap mereka berbicara itu intonasinya itu sangat keras, dan itu sedikit membuat saya shock dan bahkan sedikit membuat saya tersinggung lah ya. Tapi di situ saya mau belajar dan mau
mau menyesuaikan diri karena saya tidak sedang berada di lokasi saya, tapi saya sedang berada di lokasi yang berbeda. Jadi saya harus bisa menyesuaikan diri. Jadi dari situ saya juga belajar bahwasanya beda budaya, beda intonasi, beda cara bicara. Jadi saya juga harus bisa mengerti. Jadi karena sekarang sudah hampir 1 tahun di GIU, sudah hampir 1 tahun berinteraksi dengan teman-teman di GIU, jadi saya sudah bisa menstabilkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan saya. Jadi Wah, gitu. keren ya. Jadi kurang lebih, tapi proses-proses itu sebenarnya dinikmati ya. Iya. Cuman memang kayak ngerasa wah kok beda gitu. Tapi di tengah proses itu kita akhirnya dapat pelajaran baru. Terus kita jadinya mempelajari budaya orang lain juga. Iya, ya betul. betul. Nah kan tadi kita dari awal udah mention Wahana Visi Indonesia kan. Iya. Aku, Jessica, Angel sama-sama dari mantan anak sponsor WVI ini. Nah aku jadi penasaran bagaimana sih kalian awal mulanya bisa kenal WVI? Apa tiba-tiba WVI langsung datang di depan mata kalian, atau mungkin ada cerita-cerita yang oh gini nih aku jadi tahu Wahana Visi Indonesia? Mungkin dari Angel. Oke, jadi awal mulanya saya tahu Wahana Visi, awalnya itu saya masih SD ya, dimana waktu itu saya sering dipanggil, Angel, kamu ada sponsor, jadi kamu mau divideoin, kamu dipanggil gitu, di balai desa mau divideoin gitu. Jadi saya dengan semangat, saya lari-lari dari rumah ke balai desa, dan siap-siap mau divideoin, megang buku, bola, atau boneka, segala macam. Dan dari situ dengan adanya sponsor dan saya sering divideoin karena adanya sponsor saya. Dan setelah itu ada juga organisasi atau komunitas yang dibuat di desa, yaitu kelompok anak desa atau FA atau forum anak. Jadi waktu pas saya umur 5 tahun saya bergabung di kelompok anak desa, dan di situ saya belajar berinteraksi dengan teman-teman yang lain, mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Wahana Visi. Dan di situ saya sangat bersemangat, namanya juga anak-anak ya. Jadi karena dulu sering dibagi-bagi hadiah kayak buku 1 lusin, pulpen 1 lusin, di situ sangat membuat saya bersemangat dan berinisiatif. Dan waktu pas umur 12 tahun saya bergabung di forum anak, dan di situ saya belajar banyak hal, mulai dari public speaking, karena saya ikut kegiatan semua yang dilaksanakan Wahana Visi, saya tetap ikut karena menurut saya di situ saya bisa improve semuanya, improve anything, apapun yang menurut saya penting di dalam diri saya mau improve-nya di komunitas tersebut, karena komunitas tersebut mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bisa membangkitkan atau mengembangkan beberapa talenta atau skill yang ada di dalam diri kita. Jadi gitu Kak. Oh jadi perjalanan pertamanya kayak sama sih kayak aku juga. Aku tahu WVI karena WVI kan suka mengumpulkan anak-anak. Iya, ya, betul. mengumpulkan terus kayak akhirnya kita mulai dikumpulkan, terus mulai ketemu kakak-kakaknya, belajar gitu. Iya. Dan Angel juga punya pengalaman yang sama, dan dari kumpulan-kumpulan anak-anak itu terbentuklah kelompok Iya, anak. Dan betul. kelompok anak kan itu setauku kelompok-kelompok kecil kan. Iya. Nah kelompok-kelompok kecil ini dikumpulkan lagi jadi forum anak. Forum Dari situlah Angel mulai berinteraksi dengan Wahana Visi Indonesia. Iya, betul sampai sekali. hari ini. Sampai hari ini, puji Oke, Tuhan. kalau Jessica apakah sama atau agak sedikit berbeda nih? Kalau aku sama sih Kak kayak Ida. Jadi Wahana Visi itu kalau nggak salah itu aku kelas 3 SD ya Kak. 3 SD sama Iya, 3 aku 2 SD sih kenal WVI. Jadi itu kelas 3 SD. Di situ tuh Wahana Visi datang tuh di sekolah aku. Nah terus mama aku tuh kayak lari-lari nih datang ke sekolah. Ternyata Wahana Visi sedang membuka pendaftaran anak arsi gitu, dan mama aku daftarin aku. Nah setelah registrasinya udah selesai, aku tuh divideoin. Kalau nggak salah aku yang video ini tuh Kak Joy deh, aku lupa sih. Aku divideoin terus kayak, halo sponsor, perkenalkan nama saya. Di situ aku tuh semangat banget Kak kalau divideoin, sama ya kayak Ida, karena kayak kalau tampil di depan kamera tuh membuat aku tuh pede, karena dulunya
dulunya tuh aku nggak pede banget kan. Nah dari situ aku mulai bergabung, ikut-ikut kegiatan Wahana Visi, misalnya kayak KBA, kelompok belajar anak di desa aku ada. Terus aku tuh bergabung di forum anak juga di kelas 7 SMP. Nah dari situ aku udah mulai berinteraksi sama orang-orang luar, dan aku mengikuti pelatihan MKRI, aku mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas forum anak, aku mengikuti penelitian nasional, dan juga aku mengikuti kampanye INAF yang ada di Perpustakaan Nasional tahun 2024. Dan dari situ aku ngerasa aku tuh udah bisa berubah gitu. Even aku ngerasa aku tuh nggak bisa, tapi kakak-kakak Wahana Visi tuh selalu bilang kamu itu bisa. Jadi dari situ aku tuh sadar, oh ternyata aku tuh punya talenta, dan semuanya itu karena Wahana Visi gitu. Wah keren ya, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Berarti kurang lebih sama lah ya. Jessica Iya. juga tahu Wahana Visi Indonesia dan mulai aktif berinteraksi dengan WFI sejak adanya program sponsorship ya Iya. gitu. Wow luar biasa ya program sponsorship, akhirnya membuat Jessica datang ke Jakarta dan saat ini mau mengejar cita-cita menjadi dosen. Amin. Tapi itu kan perjalanan yang Amin. panjang ya. Maksudnya dari Jessica tadi 3 SD, lalu Angel dari umur 5 tahun. Pastinya ada pengalaman berkesan dong. Aku kan tadi udah cerita pengalaman berkesanku waktu aku ke New York. Sebenarnya semua berkesan sih, Iya. jujur. Tapi yang kalau ditanya yang paling berkesan ya itu WFI bawa aku sampai ke luar negeri gitu. Mungkin Jessica pengalaman berkesan selama bersama WFI itu apa aja? Satu aja. Satu aja. Iya. Aduh. Satu aja ya. Iya, paling berkesan. Yang paling berkesan. Oke, jadi yang paling berkesan tuh ya bagi aku tuh saat aku mengikuti kampanye INAF, Kak. Kampanye INAF. INAF, apa itu kampanye INAF? Mungkin boleh diceritakan dulu nih. Itu sama tuh kita. kampanye tentang gizi anak gitu. Oke, di gizi Perpustakaan Nasional tahun 2024 bulan Juli kalau nggak salah. Aku sedikit lupa ya, udah lama ya soalnya. Terus di situ sebelumnya kan kita ada penelitian nasional gitu. Nah, yang dari Sulawesi Tengah itu aku ada berempat, ada Kak Joshua, Kak Nona, sama Kak Askar. Tapi karena mereka semuanya sibuk di situ, jadi pas WVI mengundang untuk ke Jakarta, itu tuh mereka mendorong aku, bukan cuma mereka, tapi Kakak Wahana Visi juga mendorong aku untuk ikut daftar. Sebelumnya aku tuh nggak yakin kok, mana bisa seorang anak desa sampai di Jakarta ya. Jakarta ini mewakili teman-teman penelitian lain untuk bawa hasil penelitian. Tapi ternyata aku bisa. Nah dari situ aku bertemu nih banyak-banyak orang, bertemu sama pemerintah pusat, dan dari situ ketemu sama teman-teman Forum Anak Jatinegara, dan di situ aku bersyukur banget. Dan itu tuh yang membuat aku berkesan banget, karena kalau bukan karena WVI aku nggak bisa injak kaki ke Jakarta gitu. Oke, keren. Berarti boleh aku simpulkan pengalaman berkesan Jessica itu adalah ketika WFI memberikan kamu ruang yang banyak gitu ya untuk kamu Iya. bisa mengeksplor diri kamu, bisa mengeksplor segala hal yang bisa kamu kembangkan melalui talenta-talenta yang Tuhan percayakan sama Iya, Jessica benar lah ya. sekali, Dan Kak. salah satunya kampanye INAF ini ya. Nah, kalau dari Angel sendiri pengalaman berkesan apa tuh? Pengalaman berkesan. Tadi waktu kakak bilang cuman satu aja, jadi yaudah saya sampaikan satu aja ya kak. Sebenarnya banyak tapi satu aja deh. Semuanya berkesan, setuju kan? Semuanya Setuju. Satu aja yang paling Oke, satu berkesan. aja ya. Jadi menurut aku hal yang paling berkesan selama saya bergabung di Wahana Visi, di mana pada saat itu tim Wahana Visi mengadakan pertemuan, di mana dalam pertemuan itu membahas tentang hak-hak anak. Jadi dari situ, dari pertemuan itu saya belajar tentang hak-hak anak, dan setelah mengikuti pertemuan itu saya kembali ke rumah dan sharing-sharing ke orang tua. Maaf Pak, jadi tadi Wahana Visi membagikan materi tentang hak-hak anak. Di situ saya menjelaskan ke orang tua gimana, dan di situ juga pada saat itu juga orang tua saya bersemangat dan terus mendukung saya di saat saya ingin mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh oke. Wahana Visi Indonesia gitu. Oke, itu pengalamannya Angel ya, ketika Iya. Angel akhirnya dari tadinya tidak tahu tentang hak-hak anak, akhirnya kehadiran WVI, Angel jadi tahu gitu, Iya, dikasih tahu lebih gitu. dalam lagi. Aku Iya. juga gitu sih, sebenarnya itu jadi pengalaman berkesan aku, kenapa aku sekarang suka dengan isu-isu anak, kenapa aku Iya, ngambil betul. jurusan HI, lalu aku suka ngomongin HAM, karena awalnya ya aku nggak tahu sebenarnya kalau kita itu punya hak gitu kan. Iya, betul Tapi sekali. pas aku ikut kegiatan WVI, kamu punya loh hak untuk hidup, hak untuk partisipasi, dan Iya, akhirnya betul, itu yang mendorong untuk aku bisa terus membantu teman-teman yang tidak bisa
mendapatkan kesempatan sama Iya, seperti iya. kita, seperti itu. Wah, menarik banget ya pengalaman dari Jessica dan Angel menceritakan pengalaman berkesan kalian selama dengan Wahana Visi Indonesia. Nah, kalau boleh tahu gimana sih kondisi Desa Angel dan Jessica itu sebelum WVI datang dan pada saat WVI udah datang sampai saat ini? Mungkin boleh diceritakan dari Angel dulu. Oh, dari saya dulu ya. Oke. Oke. Jadi dulu itu saya waktu pas masih kecil itu harus bawa ember atau gerobak itu untuk menampung air. Tapi dengan adanya wahana visi, kerang airnya sudah ada di depan rumah. Jadi nggak harus dorong-dorong embernya atau ngangkut-ngangkut ember yang sangat berat itu dan harus jauh-jauh jalan kaki untuk mengambil air minum. Dan karena udah adanya wahana visi dan kerang airnya sudah dibangun di depan rumah sendiri, jadi itu sangat membantu warga-warga di sekitar itu, di sekitar desa kami. Dan yang kedua yaitu wahana visi berkolaborasi dengan Pemdes dengan membangun kebun giji, dan di situ istri kepala desa kami mengumpulkan semua ibu PKK dan memberikan biji-biji sayuran dan ditanam sendiri di depan rumah. Jadi gitu. Wah, ternyata perubahannya maksudnya sangat terasa dan Angel merasakan itu yang awalnya Iya, Angel sangat susah seru. untuk mendapatkan Iya, air, iya. akhirnya dengan kehadiran WVI dari awal sampai hingga pada Iya. saat ini akhirnya akses terhadap air bersih lebih terjangkau karena beneran Iya, kayak betul, buka pintu betul. rumah kerannya ada di depan rumah. Kalau sebelumnya harus jalan jauh banget untuk ngambil, Iya. tapi sekarang udah terjangkau Bawa dan gerobak. Oke, sekarang udah lebih terjangkau Iya, ya. betul. Dan ada kebun gizi ya, Iya, hasil kebun dari gizi. kolaborasi dengan pemerintah Dan wahana visi. pemerintah desa gitu ya, Iya. di mana ibu-ibu diajarkan untuk tanam supaya anak-anak bisa mengkonsumsi sayur, tentunya Iya, betul, untuk betul. anak-anak yang sehat juga gitu. Iya, betul, Nah, betul. kalau dari Jessica kira-kira permasalahannya sama atau agak berbeda nih? Kalau dari aku berbeda ya Kak. Kalau Oke, Ida berbedanya ada. di mana ini? Kalau Ida ini ya keran air dan juga kebun gizi. Nah kalau di aku itu angka pernikahan anak gitu. Jadi di awalnya di desa aku sebelum adanya wahana visi, teman-teman aku ya Kak, teman-teman aku tuh banyak banget yang nikah muda, dan itu karena pergaulan bebas mereka. Nggak cuman tentang pergaulan bebas, tapi juga adat istiadat dan juga ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka menikah muda. Nah sekarang sudah ada wahana visi sudah sering ya berkolaborasi bersama forum anak untuk apa sih kayak kampanye gitu tentang stop pernikahan anak kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada anak-anak gitu. Dan juga di desa kami itu wahana visi bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membangun sebuah PATBM, perlindungan anak berbasis masyarakat, dan kebetulan aku bergabung di dalam PATBM itu di bidang pencegahan pernikahan anak. Nah, jadi semenjak dibangunnya PATBM ini, aku tuh udah bisa melihat angka pernikahan anak yang sudah mulai menurun di desa Puji kami. Tuhan. Puji Tuhan banget, Kak, gitu. Wah, jadi perubahannya sebenarnya kayak agak berbeda, tapi Iya, sebenarnya concernnya sama ya, Iya, gitu ya, betul, untuk betul. membuat anak-anak lebih tahu hak-haknya dan membantu teman-teman juga untuk melihat bahwa ada banyak permasalahan, tapi dengan hadirnya WVI, kehadiran mereka membantu teman-teman untuk pelan-pelan menyelesaikan permasalahan itu gitu. Menarik ya, akhirnya angka pernikahannya mulai turun dengan adanya membangun kesadaran dari tidak dari anak-anak tetapi dari orang tua maupun pemerintah. Dan tidak hanya membangun kesadaran, ada langkah praktisnya juga membuat yang tadi sudah disebutkan oleh Jessica yang PATBM itu. Kita berdoa ya, semoga kedepannya ada perubahan-perubahan yang semakin nyata lagi dari pelayanan Wahana Visi Indonesia ini. Amin. Nah, kan kita sudah bicara mengenai perubahan pengalaman-pengalaman tadi membawa Angel dan Jessica sampai kalian ada di titik ini kan. Dan ketika kita berbicara mengenai transformasi, tentunya itu bukan hanya kondisi visi kita, tetapi bagaimana pola pikir kita juga berubah, harapan-harapan kita juga berubah seiring berjalannya waktu. Nah, aku penasaran sama Angel dan Jessica, kira-kira perubahan terbesar apa yang kalian rasakan
setelah kalian menjadi wakil anak di Wahana Visi Indonesia? Mungkin dari Jessica. Oke, dari aku ya Kak, perubahan. Ya bener ya, teman-teman, perubahan itu bukan soal fisik, tapi soal mindset kita ya. Jadi awalnya itu aku sangat apa sih Kak? Takut gitu buat Takut. ngomong-ngomong di tempat-tempat kayak gini. Aku takut banget ya. Tadi aja aku udah gemeter-gemeter banget gitu ya. Tapi ternyata aku tuh bisa, karena kakak Wahana Visi itu selalu mendorong aku kayak, Jess, ayo, kamu harus bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jess, ayo, kamu tuh harus bisa begini, gini. Even orang-orang di sekitar aku tuh nggak percaya aku bisa, tapi mereka percaya gitu. Nah dari situ tuh aku jadi percaya diri gitu. Oh ternyata aku tuh bisa jadi diri aku yang sekarang itu semuanya karena Wahana Visi. Oke, jadi perubahan yang paling kamu rasakan adalah melalui berbagai kegiatan program sponsorship dari Wahana Visi ini. Kamu makin tahu bahwa diri kamu berharga, kamu diciptakan oleh Tuhan unik dan berharga dan punya potensi. Ditambah lagi kehadiran kakak-kakak fasilitator yang terus mendorong kamu, yang akhirnya pelan-pelan mengubah pola pikir kamu yang tadinya takut untuk ngomong, ternyata kamu bisa loh untuk ngomong. Intinya kamu berada di lingkungan yang mendukung kamu, seperti itulah ya. Kalau dari Angel gimana Angel? Perubahan apa nih Angel? Sama juga atau mungkin ada yang Tidak lebih menarik? beda jauh dari Tidak beda Jessica, jauh, di oke. mana pada saat itu sebelum gabung di Wahana Visi, kalau boleh jujur aku orangnya takut bukan karena takut tampil, tapi takut berpendapat. Tapi semenjak saya masuk di Wahana Visi, di situ ada sesi-sesi penjelasan materi, terus ada sesi pertanyaan, tanya jawab gitu. Dan di situ saya berusaha untuk mempertanyakan sesuatu hal. Dan dari hal-hal kecil tersebut membentuk saya untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, atau untuk bisa bersuara. Jadi dari situ membentuk saya atau membentuk pribadi saya untuk bisa menyampaikan kayak kritikan, kayak di kelas dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di Wahana Visi Indonesia. Di situ membentuk saya bagaimana caranya untuk bisa menyuarakan sesuatu hal, bagaimana untuk bisa menyampaikan ide kita gitu. Dan sampai sekarang dengan adanya Wahana Visi kemarin, saya semakin percaya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi inspirasi bagi saya. Saya bisa menyuarakan hati saya gitu. Oke, jadi sebenarnya ini sangat maksudnya benar-benar WFI bekerja sesuai dengan visi misinya. WFI hadir, betul, tidak memandang kamu siapa, dan Iya, melalui visi misi itu akhirnya kita dikasih kesempatan juga untuk bisa ngomong, dan melalui kesempatan itu akhirnya Angel punya keberanian ya untuk Iya, menyampaikan pendapat, karena ya kamu didengar seperti itu. Karena memang kita butuh ruang untuk kita didengar, karena Iya, kita betul, adalah betul, bagian dari masyarakat Indonesia tentunya ya. Kalau ngomong ya memang ada beberapa bagian-bagian yang memang harus anak yang sampaikan sendiri gitu, karena yang paling merasakan itu adalah anak. Dan Jessica dan Angel merasa bahwa itu adalah salah satu perubahan yang Iya, betul, Angel betul, rasakan tentunya ya. Nah saat ini kan kita udah bukan wakil anak lagi nih, tapi kita udah mantan. Sedih banget gak sih? Sedih Nggak banget. sih? Sedih banget, tapi kita bersyukur. Sedih tapi enggak ya? Kita bersyukur loh, cerita-cerita kita ada banyak sponsor-sponsor yang mau Iya, mensponsori betul. anak di luar Bersyukur sana. banget. Benar, Nah, benar. tentunya kita punya harapan yang besar dan pesan juga buat adik-adik kita yang saat ini masih menjadi wakil anak. Mungkin Jessica ada nggak pesan atau harapan yang mau Jessica sampaikan buat saat ini adik-adik kita yang masih menjadi wakil anak? Oke, kalau buat aku ya Kak, jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih jadi anak Wahana Visi Indonesia, pesan aku, kalian terus berkarya dan terus gali potensi kalian. Apa potensi kalian? Jangan berhenti karena umur ya. Jadi banyak anak-anak yang berhenti, oh aku udah tua, aku nggak bisa. So, kalian itu bisa, dan jangan insecure sama diri kalian. Oke, intinya jangan insecure, terus berkarya dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Benar. Gitu. Nah, kalau dari Angel, Kalau dari aku, sesuai dengan kakak bilang, manfaatkan setiap waktu yang ada gitu. Jadi dengan adanya Wahana Visi sekarang, bagi adik-adik semuanya yang jadi anak sponsor saat ini, manfaatkanlah itu. Mari bergabung, mari tetap aktif, mari tetap tunjukkan apa yang menjadi skill kamu, mari improve semua yang mau kamu improve, semua apa yang menjadi talenta kamu.
lakukan itu. Dan Wahana Visi bersedia untuk bisa membantu kamu, untuk bisa memberitahukan, untuk bisa mengarahkan kamu. Dan seperti kami bisa ada di JIU karena Wahana Visi yang selalu mengarahkan kami, yang selalu membimbing kami gitu. Betul, setuju. Tentunya harapan dan Iya. pesan-pesan kalian ini berangkat dari pengalaman pribadi yang benar-benar bukti nyatanya ada gitu ya. Jadi aku juga punya harapan dan cita-cita yang besar buat adik-adik yang saat ini menjadi wakil anak ya. Ada banyak sih sebenarnya, tapi kalau kepo nonton aja di season 1 gitu. Karena saat ini panggungnya Angel dan Jessica ya. Oke, terakhir ini pesan terakhir, karena kan ada anak sponsor, tentunya ada sponsornya dong gitu. Nah, kira-kira Angel dan Jessica mau sampaikan apa untuk sponsor-sponsor yang saat ini punya hati untuk menjadi atau bekerja bersama dengan melayani bersama dengan Wahana Visi Indonesia? Angel boleh? Oh, mulai dari aku dulu. Ya. Oke. Jadi pesan aku Atau harapan aku untuk para sponsor, semoga tidak sampai detik ini aja untuk mensponsori anak-anak Indonesia. Semoga sampai selanjutnya dan sampai selama-lamanya. Karena anak bangsa Indonesia sangat membutuhkan dukungan-dukungan dari Bapak Ibu yang sudah bersedia melayani anak-anak Indonesia, bersedia membantu, bersedia memberikan bimbingan, dan itu semua sangat bermanfaat bagi kami anak-anak Indonesia. Jadi harapan saya semoga Bapak Ibu yang selalu bersedia mensponsori kami, semoga titiknya bukan hanya sampai di sini tapi selama-lamanya. Dan harapan saya juga semoga Bapak Ibu selalu diberikan rezeki yang melimpah dan semangat yang berkobar-kobar untuk bisa melayani anak-anak Indonesia. Jadi gitu, Kak. Jessica? Oke, kalau dari aku pertama itu mau ngucapin terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak karena para sponsor ini sudah banyak membantu anak-anak Indonesia melalui pelayanan mereka bersama Wahana Visi. Sekarang jadilah aku, Kak Ocin dan Ida yang benar-benar sudah merasakan ya, yang udah merasakan pelayanan mereka bersama Wahana Visi. Dan pesan aku semoga kedepannya lebih bisa bisa terus maju melayani bersama Wahana Visi dan rezekinya banyak. Amin. God bless. Oke, thank you ya untuk pesan dan harapannya. Dan yang bisa aku simpulkan adalah baik itu anak sponsor maupun sponsor anak, sebenarnya berbicara soal kesempatan aja sih. Bagi sponsor ya ini adalah kesempatan untuk mereka bisa jadi berkat bagi orang. Dan ketika kita punya kesempatan yang lebih untuk membawa terang bagi sesama kita, maka harapan kami anak-anak mantan wakil anak ini adalah teruslah memberikan terang itu bagi mereka yang saat ini belum tersentuh seperti itu melalui pelayanan dari Wahana Visi Indonesia. Terima kasih banyak ya Angel dan Jessica, suatu Sama-sama. perbincangan yang sangat-sangat insightful dan membuat aku kembali mengingat lagi ternyata aku dulu gini ya, dan ternyata 2 tahun yang lalu waktu aku juga jadi narasumber ternyata maksudnya bisa menceritakan dengan banyak hal, tapi aku percaya bahwa kehadiran Angel dan Jessica di sini maupun aku di sini adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan hasil dari pelayanan Wahana Visi Indonesia bersama sponsor-sponsor yang sudah mereka lakukan. Dan mudah-mudahan obrolan kita di sore hari ini tidak cuma menghangatkan hati aku, tetapi juga semua yang hadir di studio ini, tapi juga bisa sampai kepada para penonton, kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang nantinya akan menonton episode ini. Nah, dari obrolan ini kita bisa melihat bagaimana seorang anak yang bisa mencapai impiannya dari tadi yang berpikir bahwa tidak bisa, tetapi berkat dukungan kasih, berkat kepedulian dari orang-orang yang percaya bahwa seorang anak itu harus berani bermimpi dan menggapai impiannya, dan dukungan orang-orang di sekitar, orang tua, gereja, pemerintah kepada seorang anak juga dapat menyalakan harapan kita dan membawa perubahan nyata untuk masa depan anak yang lebih baik. Dan transformasi ternyata tumbuh
bukan perjalanan suatu arah, tetapi bagaimana tumbuh dari rasa saling menguatkan. Anak-anak yang dikuatkan tumbuh menjadi generasi yang memberi dampak. Contohnya seperti saya, Jessica, dan Angel. Nah, terima kasih kepada yang sudah menonton episode kali ini. Saya Roslinda, Jessica, dan Angel pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Bye.